warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen yang terhormat serta teman-teman yang hadir. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dengan saya sendiri Raden Muhammad Ezar Jonegoro, NIM 1020 12 400 109. Ya, dengan saya Aldrin Amalki dengan NIM 1020 1243 0010. Ya, dengan saya Alan Anesa dengan NIM 1020 124 00335. Saya Flores Saputra dengan NIM 1020 124 00087. Saya Raffi Rusandi dengan NIM 1020 124 0049. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil analisis tadi kasus mengenai PT Teman Kopi Kita atau TKK pada mata kuliah perilaku organisasi. Tujuan presentasi ini yang pertama itu untuk menganalisis kondisi organisasi perusahaan serta memberikan rekomendasi berdasarkan teori organisasi dan perubahan. Adapun pembahasan kami terdiri dari gambaran perusahaan, analisis work group atau work team sebelum perubahan, sistem kerja yang direkomendasikan setelah perubahan, leadership yang sesuai, dan tantangan perubahan menggunakan teori Kurt Lewin. Boleh dilanjut, Flores? Oke, PT Teman Kopi Kita atau TKK merupakan perusahaan yang awalnya itu bergerak di bidang manufaktur. Manufaktur logam. Kemudian pada tahun 2019 perusahaan ini mengembangkan produk mesin kopi rumahan yang dimana karena seiringnya meningkatnya permintaan dari pasar. Awalnya perusahaan ini menggunakan sistem make to order. Namun seiring meningkatnya permintaan pasar tersebut, perusahaan berencana beralih menjadi sistem make to stock. Kemudian pendapatan perusahaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan adanya peluang pertumbuhan. Namun dalam operasionalnya masih terdapat beberapa kendala seperti contohnya itu kayak keputusan masih terpusat pada direktur, kemudian kapasitas produksi belum optimal, munculnya bottleneck, tingginya rework, dan pengolahan bahan baku yang belum stabil. Karena itu perusahaan membutuhkan perubahan organisasi. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya, gimana pendapatnya? Terima kasih sebelumnya kepada Flores. Tapi sebelum kita menganalisis kasus tersebut, kita ingin jelasin dulu terkait perbedaan antara work group dan work team. Kalau work group sendiri itu merupakan kelompok kerja yang anggotanya saling berbagi informasi dan bekerja untuk mencapai target-target masing-masingnya. Karakteristiknya itu salah duanya adalah ketergantungan rendah dan fokus individual. Sedangkan work team sendiri memiliki karakteristik tujuan bersama, koordinasi tinggi, saling ketergantungan, tanggung jawab kolektif, serta menghasilkan sinergi. Perbedaan utamanya itu terletak pada tingkat kolaborasi dan integrasi antar anggota. Berdasarkan analisis kelompok kami, kondisi PT TKK sebelum perubahan lebih mendekati work group. Alasannya, yang pertama tuh keputusannya masih sangat terpusat kepada direktur. Kedua, setiap unit bekerja secara terpisah. Ketiga, koordinasi lintas fungsi belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi anggota masih bersifat individual dan belum membentuk kerja tim yang terintegrasi. Karena itu, perusahaan perlu melakukan transformasi sistem kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gimana pendapatnya? Terima kasih, Zar. Setelah perubahan strategi organisasi, kelompok kami juga merekomendasikan penerapan work team, yang dimana alasannya karena perusahaan mulai meningkatkan kapasitas produksi, menambah tenaga kerja baru, dan juga membentuk fungsi pemasaran serta memperkuat logistik. Dan dalam kondisi tersebut dibutuhkan koordinasi lintas divisi, komunikasi yang intensif, dan tanggung jawab bersama. Dengan work team diharapkan proses menjadi lebih efisien dan tujuan perusahaan juga dapat tercapai secara kolektif. Implementasi work team dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama itu menetapkan target produksi bersama. Yang kedua, memperjelas pembagian peran dan divisi. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi rutin. Dan keempat, melakukan evaluasi berbasis tim. Dan dengan cara tersebut, perubahan organisasi dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Alan. Oke, terima kasih Aldrin. Dalam menghadapi perubahan organisasi, kelompok kami memilih dua teori kepemimpinan. Yang pertama adalah transformational leadership, dan yang kedua ada pemimpin transformational berfokus pada visi, motivasi, inspirasi, dan perubahan budaya.
Untuk yang kedua yaitu situational leadership, yang dimana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai tingkat kesiapan anggotanya. Menurut kelompok kami, kombinasi kedua gaya tersebut paling sesuai. Transformational leadership dibutuhkan agar karyawan mampu menerima perubahan strategi, sedangkan situational leadership dibutuhkan karena kondisi SDM berbeda-beda. Supervisor harus mampu memberi arahan, melakukan coaching, dan meningkatkan kompetensi karyawan. Dengan demikian, perubahan dapat diterima lebih cepat. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Alan. Jadi untuk menjelaskan tantangan perubahan itu kami menggunakan teori Kurt Lewin. Jadi teori ini itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu ada unfreezing, dia membuka pola lama. Terus kedua itu dia changing atau menjalankan perubahan. Yang ketiga dia refreezing atau mempertahankan perubahannya. Jadi pada tahap unfreezing ini itu tantangannya adalah mengolah pola kerja yang lama. Kalau pada tahap changing itu tantangannya adalah adaptasi teknologi dan juga koordinasinya. Pada tahap refreezing dia tantangannya itu menjaga konsistensi budaya yang baru. Jadi perusahaan juga perlu SOP baru, pelatihan, evaluasi berkala, dan sistem penghargaannya. Selanjutnya, Flores gimana? Oke, nah seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan hasil dari analisis kelompok kami itu, yang pertama, sebelum dilakukannya perubahan, PT TKK ini lebih sesuai dikategorikan menjadi sebagai perusahaan yang work group. Kemudian yang kedua, setelah perubahan, perusahaan ini bisa dikategorikan yang lebih tepat menggunakan work team. Ketiga, kepemimpinan yang paling direkomendasikan di perusahaan ini adalah transformasional dan situational leadership. Keempat, perubahan organisasi dapat dijelaskan menggunakan teori Kurt Lewin. Dengan penerapan strategis tersebut, perusahaan mampu diharapkan meningkatkan produktivitasnya dan mempertahankan pertumbuhan bisnisnya. Sekian dari presentasi dan diskusi kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.